Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para trader semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Putra Satria Cubit. Pada video kali ini saya ingin berbagi video bagaimana caranya kita untuk mendeteksi spike yang ada pada market crash atau bom di binary.com. Bagi yang pertama kali membuka market ini, tentu banyak rasa ketakutan. Misalnya kita memakai marketnya market bom misalnya ya, kita open sell, tiba-tiba ada lonjakan. Atau sebaliknya kita pakai market crash, entah itu yang 500 atau 1000, enak-enak buka buy, sudah profit, mungkin sudah mendekati take profit, tiba-tiba terjadi hentakan ke bawah sehingga mengakibatkan floating, atau mungkin kalau balance-nya tidak cukup ya bisa MC. Oke, sebelum melanjutkan share video ini, silahkan bagi teman-teman khususnya user Cubit atau yang baru mampir ke channel ini untuk memberikan klik like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video dari saya selanjutnya dan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih sudah melakukan subscribe dan like. Oke, kita mulai. Di sini saya akan membahas dulu di video ini mengenai crash ya, market crash. Saya ambil market crash 100. Kita pasang dulu marketnya. Di sini saya tidak menggunakan indikator yang aneh-aneh, tetapi saya akan menggunakan indikator yang bawaan aslinya dari MT5 ya. Jadi tidak membuat indikator custom yang dibuat sendiri, tetapi kita gunakan indikator yang ada saja agar teman-teman yang tidak punya indikator yang bagus tetap bisa melakukan trading ini dengan indikator yang ada. Indikator yang saya gunakan di sini yang umum saja, yaitu saya akan menggunakan moving average dan RSI, relative strength index ya. Saya akan menggunakan ini saja, indikator ini. Kita akan menggunakan indikator ini ya, ini, dan indikator ini ya. Hanya dua indikator ini yang kita gunakan untuk menangkap atau mendeteksi gerakan lonjakan. Nah, kita pasang di M1 karena saya akan menggunakan tradingnya scalping saja. Di sini saya pasang relatif strength indexnya. Di sini saya pakai 16 ya, warnanya white ya. Di sini levelnya sudah saya buat tadi, saya hapus. Nah, ini dari mana tulisannya seperti ini, kita pasang dulu. Nah, ini maksudnya, jadi kalau kita pasang seperti ini, di sini karena untuk crash itu kan spike-nya terjun turun kan, berarti kita mencari nilai jenuhnya di area 97% sampai dengan 100 di RSI ini. Kemudian kalau yang entry buy dan test buy ini adalah kalau misalnya udah ketemu spike seperti ini, kita bisa untuk melakukan trading open posisi buy. Oke, sebenarnya kita lengkapi dulu ya sebelum kita cerita lebih lanjut. Yang kedua masih saya pakai RSI tadi 16 ya. Sekarang saya pakai RSI, ini kita letakkan di sini.
saya ganti ini menjadi 15, warnanya saya ganti menjadi biru muda atau aqua. Oke, yang ketiga saya menggunakan 3 RSI, mau 1 juga boleh sih kalau sudah paham ya. Ini hanya contoh saja, nanti silahkan teman-teman explore lagi lebih detail lagi ya. Oke, di sini sudah ada 3 ya, 3 RSI. Kemudian di sini saya akan tambahkan moving average. Di sini saya akan menggunakan ini untuk yang ini saya pakai di sini aja. Untuk trennya di sini settingannya adalah ini RSI 110, linear weight, tipikalnya adalah price ya, HLC dibagi 3. Kemudian saya pasukan di sini, saya pakai di sini 2, ininya EMA ya. Di sininya saya pakai close ya, warnanya saya pakai warna merah. Oke, seperti itu. Selanjutnya saya akan pakai moving average lagi, yaitu saya pakai MA. Tetap saya tarik di sini, saya pakainya di sini simple, di sini pakai 4, warnanya misalnya warnanya apa ya, di sini warnanya oranye. Oke, di sini warnanya oranye. Saya pasang lagi di sini, ini 6, masih sama. Di sini saya pakai warnanya putih misalnya, saya pakai warna putih ya. Oke, di sini sudah selesai. Nah, di sini saya akan, nah kita kelihatan ya di sini. Kalau mau ditambahin teman-teman boleh, di sini saya juga suka tambahin. Saya pakai di sini 50, di sini eksponensial, warnanya misalnya dim gray. Nah, untuk tren aja, ini untuk tren ya. Nah, untuk trading crash ini teman-teman sebelumnya tentukan dulu tradingnya itu akan only buy atau kita hanya ingin menangkap spike-nya saja. Kalau buy berarti kita open posisi nunggu terjadi spike ya. Tetapi kalau kita ingin menangkap spike ya, kita tipsnya seperti ini caranya, salah satu cara ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini perhatikan ketiga RSI ya. Di sini yang kuning ini adalah 14, yang biru ini adalah 15, yang putih ini 16. Putihnya saya ganti aja ya, enaknya saya pakai warna crimson aja. Ininya mau diperbesar juga boleh ya, biar kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, di sini karena saya pakai crash itu kan speknya terjun atau fall ke bawah ya. Berarti saya mencari nilai jenuh ketiga RSI ini di area sini ya. Dan di sini saya ancang-ancang. Ya, di sini ancang-ancang untuk terjun. Nah, kalau profit terserah mau berapa, mau tunggu berapa menit, apakah profit langsung ambil atau bagaimana, itu kembali ke teman-teman ya. Kalau buy lagi itu bisa kondisi seperti ini, atau kalau ingin enaknya lagi tunggu mungkin ada spek lagi kondisi seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk ini buy ya. Di sini terjadi spek. Nah, ini akan terjadi spek nih kayaknya.
kita tunggu aja di sini. Kalau ini masih naik marketnya, kita lihat di sini di 15, dia trennya masih naik. Di sini teman-teman bisa pasang posisi, misalnya pakai sell limit misalnya ya, pakai sell limit stopnya karena minimal 0,1, misalnya di harga 17 di sini ya, misalnya di sini nih 173. Oke, di sini 173. Nah, di sini artinya kita di sini saya membuat perangkap untuk spike ya. Kita kembali ke M1. Di sini sudah jenuh, terlihat ya. Di sini sudah jenuh. Di sini juga bisa teman-teman pasang open posisi. Katakanlah saya OP perdana di sini, saya OP dulu sell, tetapi kemungkinan dia masih lanjut, berarti nah mungkin masih lanjut ya. Nah, kalau dia lanjut, saya pasang di sini misalnya. Kalau dia lanjut, berarti kita OP buy lagi ke atas ya. Di sini berarti dia belum maksimal ya spike-nya. Nah, dia masih ada lagi. Itu jadi di sini ada cara menangkap spike adalah seperti ini. Kalau di M1, jadi kalau udah di area ini kita bisa OP sell, tetapi kemungkinan karena di sini masih moving average-nya atau MA-nya masih belum jenuh juga, belum sama-sama jenuh, jadi masih ada kemungkinan naik, jadi harus sabar. Nah, kalau di sini kalau misalnya sambil scalping ya bisa ditunggu, tapi kalau tidak, karena kita udah ancang-ancang di sini pasang apa namanya tadi sell limit, kita biarkan saja dulu ya. Di sini kita bisa naik, di sini sudah, di sini trennya lagi tren naik ya. Di sini di atas moving average MA ini pakai LWMA ya 110 ya. Di sini masih naik. Nah, di sini kita udah OP pertama, biarkan saja. Saya tidak banyak-banyak, biasanya hanya pakai maksimum 4 posisi lah. Saya tunggu aja, mungkin ada yang ke floating ya. Kalau misalnya takut atau ragu atau modalnya terbatas, yang mending nunggu aja, tunggu saja, biarkan dia naik sampai ini ke posisi ini lagi, baru kita open posisi. Nah, untuk kalau sudah terjadi spek yang panjang, misalnya di sini tadi kita lihat history ya, di story. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di sini pertama dia turun lagi, dia naik. Nah, di sini kita bisa tadi ya, di sini kan udah jenuh nih. Nah, di sini jenuh, di sini kita bisa open posisi di sini. Pada saat di sini dia balik lagi atau menunggu juga boleh. Ini balik berarti kan di sini kalau kita lihat. Nah, di sini kan, di sini teman-teman bisa manfaatkan untuk open posisi buy ya. Seperti ini kita kan belum tahu nih sampai seberapa, kita bisa manfaatkan open posisi buy. Tetapi kalau teman-teman tidak mau ya nggak apa-apa. Kalau misalnya open posisi buy ya biarkan saja dia ininya ya, mau berapa poin, misalnya sekitar ya 3 atau 4 menit sudah profit, di close aja lah, pokoknya hijau close gitu aja kan. Kalau teman-teman ini menangkap spike, kenapa? Karena di sini areanya sudah mau mendekati ke titik jenuh ya. Kemungkinan di sini bisa aja akan terjadi lagi spike seperti ini ke bawah. Nah, apabila dia sudah kondisinya seperti ini, teman-teman bisa OP buy lagi. Tapi seperti tadi, pantau kira-kira bikin take profit berapa, kita close lagi
ya. Dan ini kalau seperti ini, nah ini seperti ini, nah ini MA dan RSI ada di nilai 10 ya, di nilai 10. Di sini kita OP buy ya, ambil cukupnya. Kalau saya sih sampai di tengah-tengah ini, di tengah-tengah RSI saya close saja ya kan. Kenapa kita mesti nunggu jauh? Takutnya di tengah-tengah ini tiba-tiba ada spike jatuh yang cukup panjang, akhirnya membuat posisi yang sudah profit tadi menjadi minus. Jadi tetap emosinya dikontrol atau dijaga, ambil profit secukupnya saja gitu kan. Karena scalping di binary ini masih lebih cepat ya, relatif cepat daripada kita scalping di forex. Jadi peluang untuk mendapatkan profit ini masih sangat banyak ya. Jadi ini salah satu tip atau analisa atau strategi yang bisa kita gunakan untuk melakukan trading di market boom and crash ya. Kita tetapkan dulu sebelum trading, yaitu kalau market crash umumnya kita OP-nya buy ya, OP-nya buy. Kalau market boom sebaiknya fokusnya ke sell. Nah, hanya untuk mengantisipasi spike-nya tadi, kita bisa gunakan rambu-rambu ini untuk mengantisipasinya. Jadi kita menggunakan RSI dan MA. Kalau di sini MA-nya ya yang sudah di sini, angka lebih bagusnya kalau MA-nya sudah di sini. Intinya kita nggak usah sampai sini, jadi sampai tengah-tengah ini profit ya udah kita close aja gitu kan. Sama juga kalau misalnya kita dari sini sampai sini, ya udah sampai sini kita close aja, karena di sini udah ada pesannya kan, close atau white di sini. Artinya apakah mau dilanjutkan dia sampai ke bawah sampai jenuh juga, atau kita close di sini kita menunggu momen lain. Nah, di sini kan kalau kita open buy tadi setelah spike sambil nunggu spike berikutnya, kita masih ada harapan, karena ini cukup agak lumayan, agak lama ini perjalanan ke sini, agak lama ya, perjalanan ke sini agak lama. Jadi silahkan teman-teman explore lagi sebelum masuk ke real, dipahami dulu, dicoba dulu di virtual sampai betul-betul menemukan clue-nya ya. Di video berikutnya akan kita kupas lagi, mungkin dengan indikator-indikator yang lain, atau kita kembangkan dulu dengan market yang boomnya apakah sama atau tidak dengan menggunakan market ini, dengan indikator ini ya, mas-masan. Di sini kita pakai crash ya, di sini saya pakai crash 100. Nanti untuk crash 50 bagaimana, silahkan dicoba juga ya. Sebelum nanti video berikutnya saya akan mengupas atau berbagi untuk yang boom ya, untuk yang boom. Nah, di sini kalau emang di sini masih yakin naik ya, kita OP buy saja. OP buy ya, kita ambil profit secukupnya lah, misalnya segini misalnya, sambil nunggu kan. Nah, gitu kan, karena ini agak lumayan lah ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa maksimalkan ya. Jadi saran saya sebelum trading di crash dan boom, tentukan dulu kita mau menangkap spike atau mau mengikuti kondisi setelah spike ya. Seperti ini kan, kalau di crash umumnya kan buy, berarti kita hanya mau fokus buy saja, atau mau menangkap spike-nya. Kalau menangkap spike ya berarti ada risiko yang diberikan kayak gini, ternyata spike-nya nggak kuat ya kan, berarti kita siap-siap averaging, apakah nanti di sini dimarti ataukah tidak, itu kembali ke pada diri kita masing-masing, sesuaikan dengan kekuatan balance-nya yang kita miliki. Oke teman-teman,
informasi dari saya seperti itu mengenai cara setting atau cara menggunakan indikator bawaan MetaTrader 5 di binary untuk mendeteksi adanya spike ya, agar kita tidak was-was ya, jadi seperti itu tipsnya. Jadi untuk saya ulangi lagi, saya rangkum lagi. Jadi kalau untuk crash itu adalah speknya turun, jadi kita tunggu kondisinya seperti ini. Nah, seperti kalau terjadi ini sampai panjang di sini jenuh ya, sampai di sini jenuh, itu umumnya speknya akan jatuhnya agak dalam, agak panjang, atau mungkin speknya bisa beberapa kali seperti di histori sebelumnya seperti ini. Nah, kayak ini nih, ini kan cukup panjang nih, cukup panjang di area jenuhnya, di area 97 sampai 100 nya cukup panjang. Dia turun sejenak, naik, setelah itu dia turun cukup lumayan. Ini kalau misalnya stiknya satu kan kelihatan ya. Nah, di sini kan sambil tunggu, di sini udah ada profit kan, kita bisa close saja. Kalau misalnya ya sambil naik dapat berapa poin sekiranya cukup, close, open lagi poin. Tapi kalau di sini sudah sudah jenuh ya, jangan open posisi, mendingan kita siap-siap pasang sell limit atau pasang sell aja untuk turun. Begitu profit kita close. Sekali lagi, untuk pengembangan channel ini silahkan tekan di pojok kanan bawah Anda tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan update video dari saya, baik untuk binary, Cubit, MT5 nya juga. Mungkin nanti akan saya buatkan untuk MetaTrader 4 nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam ekspor para trader.